Katanya pelatih dari Belanda pelatih terbaik. Kok nggak lolos Piala Asia U23? Katanya pelatih Belanda juara UCL. Kok nggak bisa menang lawan Korea? Kata pengamat-pengamat sok tahu, Sintayong cuman bisa parkir bus. Kok Sintayong bisa semifinal Piala Asia, bisa lolos Piala Asia? Tapi pelatih yang nggak parkir bus, yang main total football, kok malah nggak lolos Piala Asia? Kok malah main confused football? Katanya timnas sekarang udah main menyerang, udah main 4 back. Kok nggak lolos Piala Asia? Katanya timnas sekarang itu komunikasi pelatih dan pemain udah lancar, udah sama bahasanya. Kok nggak lolos Piala Asia? Berarti semua itu cuman omong kosong. Itulah akibat meremehkan pelatih Korea Selatan. Salam di Mateo. Bung Toel, Bung Akmal, Coach Justin, pada kemana kalian? Timnas butuh dikritik loh ini. Gagal kita ke Piala Asia. Kok pada diem-diem aja sih? Kok pada nggak sekencang kemarin sih suaranya? Pada kemana kalian? Aduh, kangen kalian tahu. Kalian kan pengamat bola Indonesia paling terbaik. Kemana kalian? Tolong dong kritik timnas sekarang. Aduh. Ya mereka bilang Sintayong nggak pernah menang juara. Tapi kan banyak hasil yang dia bikin. Iya. Kita punya peningkat naik, anak-anak punya progres banyak, semua hal yang positif gitu deh. Di luar selain cuma juara. 1 kali juara tapi 3 tahunnya hilang buat apa? Ya. Tapi kalau macam ini progres terus, yang dibentuk itu kan fondasi. Jadi kita punya mental, kita punya karakter, kita punya attitude. Nah itu kan rata-rata yang netizen tidak tahu. Nah contoh saya sering dengar tuh ribut di ruang ganti Sintayong dengan ini terus banyak siapa yang pengamat bola siapa lagi nih? Banyak. Siapa? Toel. Saya pengen tuh satu frame sama dia. Ya saya cuma pengen tanya, pernah main bola? Itu aja. Gagal ke Piala Asia U23 meski status sebagai semifinalis di edisi sebelumnya. Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab. Ia membawa pelatih asal Belanda yang katanya menaikkan level timnas Indonesia dari pelatih sebelumnya yang berasal dari Korea Selatan. Tapi faktanya kita gagal di Piala AFF dan malam ini kita gagal lolos ke Piala Asia U23. Ini benar-benar mengecewakan. Ditambah dari rekap hasil 8 pertandingan timnas Indonesia U23 bersama Coach Gerard Swenenbuk, benar-benar jauh dari harapan. Apakah ini yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir? Menaikkan level timnas Indonesia U23 dari pelatih sebelumnya itu Coach Sintayong? Yaps, inilah akibat telah menghancurkan pondasi selama 5 tahun yang udah dibangun oleh Coach Sintayong dengan alih-alih menaikkan level dari timnas Indonesia. Dan faktanya adalah Coach Sintayong masih pelatih terbaik khususnya untuk skuad timnas Indonesia U23 karena telah berhasil membuat sejarah baru tahun lalu, membawa skuad Garuda Muda lolos ke 4 besar Piala Asia U23. So jadi kami tunggu pertanggungjawabannya dan penjelasannya atas pencapaian yang luar biasa untuk timnas Indonesia U23 di tahun ini. Gak gampang kan lolos Piala Asia, Boro-boro lolos Piala Asia, kualifikasi aja nggak lolos. Ini kalau pelatihnya Sintayong ya udah pasti dihujat. Lawan Laos, lawan Makau aja kerepotan. Dari semifinalis loh. Sekarang boro-boro lolos Piala Asia aja nggak. Udah nggak usah pakai evaluasi segala macam lah. Udah langsung pecat aja si Gerard ini. Nggak becus. Patokannya lawan Laos. Kalian nggak usah maklumin lawan Laos 0-0 karena parkir bus. No. Indonesia lawan Jepang, Indonesia bertahan aja diobok-obok Jepang, bisa 4-0, 6-0. Artinya apa? Indonesia sama Jepang beda levelnya. Sama Laos sama Indonesia ini beda levelnya. Kalau 0-0 berarti Indonesia selevel Laos. Gitu loh. Sekarang pilih, pecat pelatihnya atau pengurusnya. Gimana menurut kalian? Ya, begitulah. Ya, berarti bisa dibilang Gerald Vandenberg ini belum cocok dengan sepak bola Indonesia. Menurut saya harus mengenal lagi. Jangan memaksakan filosofi. Filosofi itu mungkin di Eropa iya dengan tinggi badan maksimal, kuat pengawasan bola yang bagus iya. Tapi kan ini datang. Ini tuh bukan klub kita. Kita tuh memang nggak pengen instan kan.
Kita nggak mau instan gitu. Tapi kan yang harus dihajar di dasar adalah kelompok usia yang lebih rendah lagi, bukan udah di level U23 loh. Iya, U23 karena- itu tuh barang instan yang jadi karena tinggal dari U23 jadi. lah kita lolos Piala Dunia, apa namanya Olimpiade. Dari U23 ini Iya. cikal bakal pemain senior. Juara SEA Games. U23 di Eropa udah bukan level muda. Muda itu U20 ke bawah gitu. Bahkan U21 itu udah jelas banyak malah. banyak Iya. pemain Klub. senior gitu. Iya. Jadi lupakanlah bermain sepak bola menyerang ala Eropa. Kalau mau begitu dari dasar, bikin kurikulumnya dari awal gitu. Nanti Nggak bisa kita akan instan. ketik hasilnya 10 10 tahun, ya. 15 Nggak tahun bisa lagi instan. gitu ya. Iya. Kalau di sekarang terus tiba-tiba caplok, kamu harus main ala Eropa. Wah, ntar dulu. Anda nanti malah salahin pemain kalau kekunci di tengah. Iya. Anda suruh back yang passing, ya gimana? Berarti nanti ini akan jadi contoh yang bagus banget ya, Arab ya. Ketika misal dia lolos dan amit-amit Dia kemarin imbang lawan Ceko. Iya Dia kan? menang lawan North America Iya. dunia. Berubah Dengan kan? berubah. itu Dia kembali lagi kembali ke ke dasar caranya ya. dia, Iya, iya. dengan gaya bermain dia yang bertahun-tahun mereka atur. Iya. Kita baru transisi ke 4 back di 2 match day kemarin. Iya. Iya. Itulah. Iya, kita masih masalahin pakai 3 back apa 4 back. Iya. Sedangkan mereka udah mainnya Iya. gimana caranya Emang Mourinho nggak pakai bisa 4 back. ngalahin. Mourinho 4 back tapi defend nggak defend. Event. Mourinho 4 back juga, 4-3 Mourinho. Iya. Oke. Emang Conte nggak pernah 4-2-4. 4-2-4 Conte. Thiago- Zaman Bari ke Juve awal-awal. Thiago Motta Tapi emang bertahan enggak? Bertahan. Tahan. Thiago Motta 27 ya? 27. Iya. Nggak kemana-mana itu tapi. Tapi berbeda nggak dengan situasi dan kondisinya dengan timnas senior yang memang kebanyakan pemainnya dari abroad, pemain Belanda dengan pelatih Mungkin. Belanda. Ya, kalau itu ada. Ada. Itu jelas. Bermain cantik, bermain possession ball itu butuh passing yang bagus, butuh kerja sama tim yang bagus. One touch first touch yang bagus. Dan butuh juga sudah menjadi Jadi, kebiasaan, betul. menjadi Nah, sebuah kalau kebudayaan. Aku passing ke kamu, aku off ballnya kemana ya? Iya, Itu udah harus. terjadi. Artinya pemain itu saling mengenal. Makanya sebenarnya kan ini sih kembali lagi ya filosofis ya. Artinya bahwa ketika pelatih sebelumnya mengatakan bahwa kita bermain ini, kita lebih mengutamakan Iya. pertahanan Iya. dan counter. Karena pemain ini akan susah kalau bikin pegang bola, passingnya akan sulit nih gitu. Oke. Ik denk als je verliest kan je bijna nooit positief zijn. Maar ik denk dat je ziet gewoon dat wij wel spelers hebben die kwaliteiten. Weet je, ondanks Korea de wedstrijd wint, hebben wij gewoon wel ook goede mogelijkheden gehad voetballen. Nou, dat zegt wel wat, want het is gewoon een goede ploeg. Maar we tegen het fysieke sterke ploeg, gewoon een goede ploeg. Maar ja, dat is wel hetgeen wat ook net het geval was. Kijk, zij zijn fysiek en sterk met conditioneel gewoon veel sterker. En dan kun je ook praten over de vorige trainer. Maar haal die vorige trainer terug en laat niet meer hetzelfde elftal werken, dan wil ik het wel zien tegen Korea. Omdat het gewoon fysiek en mentaal, je hebt spelers nodig die op dat niveau kunnen spelen. En ik denk dat wij fysiek gewoon tekort komen.